Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Bimo. Perkenalkan, nama saya Yovira Nintias dan juga rekan saya yaitu Indah Widya. Hari ini kami akan mempresentasikan analisis marketing campaign terkait Skintific Indonesia, khususnya kolaborasi Skintific dengan Mini dari grup Gidel. Dalam presentasi ini saya akan membahas latar belakang industri, strategi kampanye yang digunakan, target pasar, serta bagaimana sih kinerja kampanye tersebut dan strategi alternatif yang dapat diterapkan. Nah, untuk industri skincare Indonesia sendiri, sebelum membahas campaign, kita perlu melihat kondisi skincare di Indonesia terlebih dahulu. Saat ini kan industri skincare itu mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Salah satu penyebab utamanya adalah perkembangan media sosial dan juga social e-commerce yang membuat konsumen ini lebih mudah mengenal dan juga membeli produk skincare. Selain itu, Gen Z dan juga milenial ini sebagai target pasar utama yang dipengaruhi oleh para influencer, KOL, dan juga electronic word of mouth atau IWOM. Karena itu marketing campaign ini menjadi salah satu faktor penting dalam mengaruhi keputusan pembelian konsumen. Nah, di tengah persaingan tersebut, Skintific ini berhasil menjadi salah satu market leader di e-commerce. Nah, untuk Skintific X Mini ini, campaign yang saya bahas adalah kolaborasi tersebut, yaitu Skintific dengan Mini, anggota grup K-pop Gidel. Kampanye ini berlangsung pada periode tahun 2025 hingga 2026 dengan cakupan Indonesia dan juga Asia Tenggara. Dalam campaign ini, Mini dipilih sebagai brand ambassador untuk mempromosikan produk 10% Pure Vitamin C Brightening Serum. Dalam pemilihan Mini ini bertujuan untuk menarik perhatian penggemar K-pop sekaligus memperkuat citra Skintific sebagai brand skincare yang modern dan juga dekat dengan generasi muda. Nah, rumusan masalahnya yaitu berdasarkan campaign tersebut terdapat 3 rumusan masalah yang dianalisis. Yang pertama, bagaimana strategi marketing campaign yang digunakan oleh Skintific bersama Mini. Yang kedua, bagaimanakah kinerja kampanye tersebut baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dan yang ketiga, strategi alternatif apa yang dapat diterapkan untuk mendukung pertumbuhan bisnis Skintific di Indonesia. Nah, untuk programnya sendiri, campaign ini berfokus pada peluncuran produk vitamin C serum dengan target utama ini Gen Z dan juga milenial. Untuk menjangkau target tersebut, Skintific ini memanfaatkan beberapa strategi pemasaran seperti menggunakan brand ambassador, media sosial, live streaming, serta kerjasama dengan KOL dan juga affiliate. Nah, melalui strategi ini, Skintific ini membangun positioning sebagai brand skincare yang dipadukan dengan tren Korean Wave, sehingga produk tersebut tuh lebih relevan dan juga menarik bagi konsumen muda. Nah, untuk target pasarnya sendiri, campaign ini dapat dilihat dari 2 aspek, yaitu demografi dan psikografi. Dari sisi demografi, targetnya ini konsumen ini berusia 18 sampai 35 tahun, yaitu Gen Z sampai milenial. Nah, untuk sisi psikografinya sendiri, targetnya itu konsumen yang aktif menggunakan sosial media, menyukai budaya K-pop, peduli terhadap perawatan kulit, serta cenderung mempercayai review dari influencer sebelum membeli suatu produk tersebut. Nah, oleh karena itu, penggunaan Mini sebagai brand ambassador dinilai sesuai dengan karakteristik target pasar tersebut. Selanjutnya yaitu pemanfaatan media sosial. Yang pertama ini dari platform utamanya yang pasti itu ada TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, dan juga Twitter. Dan yang kedua ini aktivitasnya yaitu mereka melaunching produk. Lalu yang kedua ini ada live shopping. Dan yang ketiga ini ada edukasi kandungan. Yang keempat ini ada review dari influencer. Dan yang terakhir ini ada kampanye hashtag. Selamat sore, saya Indah akan melanjutkan kembali presentasi ini. Dan untuk slide selanjutnya, analisis kuantitatif. Bagaimana strategi marketing campaign Skintific X Mini, dan juga bagaimana kinerja kampanye secara kuantitatif dan kualitatif. Strategi alternatif apa yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis. Untuk analisis kualitatifnya itu, brand ambassador memiliki kredibilitas tinggi, memanfaatkan fandom K-pop, dan meningkatkan brand awareness, brand trust, customer engagement, atau memperluas
pasar Asia Tenggara. Untuk penilaian programnya itu, untuk kelebihannya ada jangkauan luas, viral di media sosial, memperkuat citra brand, mendukung penjualan, dengan keterbatasannya itu bergantung pada satu ambasador, belum tersedia data penjualan spesifik campaign. Untuk strategi alternatif Skintific Skin Diary Challenge, konsepnya itu user generate content atau UGC, micro influence, dan konsumennya nyata, challenge secara 4 minggu, produk sampling offline. Untuk tujuannya meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat IWOM, menjangkau kota Tier 2 dan Tier 3. Kelebihan strategi alternatif Skintific ini tidak tergantung pada satu selebritas, lebih autentik, engagement lebih tinggi, meningkatkan loyalitas konsumen, memperluas jangkauan pasar, dan biaya lebih efisien. Untuk perkiraan dampaknya itu, potensi hasilnya itu pertumbuhan tambahan yang moderat, memperkuat engagement, meningkatkan IWOM, menambah konversi penjualan, memperluas pasar kota tingkat kedua dan tingkat ketiga. Untuk catatannya itu perlu pilot program, memerlukan evaluasi KPI sebelum implementasi penuh. Untuk kesimpulannya, Skintific berhasil memanfaatkan digital marketing dan brand ambassador, campaign mini, efektif meningkatkan awareness, dan strategi UGC dapat melengkapi campaign yang ada. Yang terakhir itu kombinasi ambassador dan UGC berpotensi menghasilkan pertumbuhan yang lebih berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, selamat malam.